Cinta, bangga, paham, rupiah. Artinya apa? Uang rupiah kita itu merupakan simbol kedaulatan karena di situ terdapat lambang negara. Sahabat Semala, selamat datang di podcast Semala, di mana setiap episodenya kita selalu mendatangkan narasumber yang hebat-hebat banget. Dan tentu saja untuk episode kali ini tanpa terkecuali ya, karena kita dapat narasumber dari perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wow, iya, hebat banget. Betul sekali. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai, kita perkenalan diri dulu dong. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Komang Arwibowo, biasa dipanggil Bowo. Oke, Kak Bowo. Iya, saya di unit pengelolaan uang rupiah. Jadi kalau berkecimpung dengan uang fisik uang rupiah itu ada unit saya. Ya. Oh, baik. Ya, jadi kalau udah berurusan dengan uang rupiah, uang yang kita olah, uang kita musnahkan, ada unit saya, yaitu unit pengelolaan uang rupiah. Oh, baik, wow, keren banget ya. Kita makasih banget Kak karena sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber untuk episode podcast Mala kali ini. Oke, jadi saya ingin bertanya nih, kira-kira Kakak datang ke Semala ada acara apa ya? Ya, jadi ini merupakan salah satu program kerja kami, yaitu Goes to School, CBP Rupiah Goes to School. Jadi sekolah-sekolah yang kita datangi untuk kita berikan edukasi tentang bagaimana kita harus cinta, bangga, paham rupiah. Itu tujuannya. CBP, cinta, bangga, paham rupiah. Iya. Kira-kira itu tuh apa sih artinya, dan juga kira-kira apa sih tujuan dari sosialisasi ini? Iya. Jadi cinta, bangga, paham rupiah yang dikeluarkan jargon oleh Bank Indonesia itu adalah bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, bukan hanya di kalangan pelajar, tetapi ibu-ibu rumah tangga, anak-anak, dan masyarakat pada umumnya, bagaimana cara kita bisa menghargai uang rupiah kita, karena di dalam uang rupiah itu sangat banyak artinya. Yang pertama ada tiga cinta. Cinta yang pertama itu mengenali, cara bagaimana kita mengenali uang rupiah itu dengan cara 3D, dilihat, diraba, diterawang. Itu jargon yang udah pasti familiar, masyarakat udah tahu banget. Iya, udah ditahu. Nah, terus cara menjaga, cinta yang kedua itu menjaga uang rupiah itu kita juga mengeluarkan jargon yang ada namanya tuh 5J atau 5 jangan. Jangan dibasahi, jangan dicoret, jangan di staples, jangan diremas, dan jangan dilipat. Itu adalah perilaku-perilaku yang kita larang untuk merawat uang. Jadi kalau misalnya perilaku itu yang kita gunakan untuk menjaga uang, maka itu salah. Jadi perilaku yang 5 jangan itu betul-betul kita gencarkan di masyarakat. Benar-benar nggak boleh. Iya, ya? Betul. Terus yang ketiga, cinta yang ketiga itu menjaga uang rupiah kita yang kita punya dari peredaran uang palsu atau uang tidak asli. Iya, nah, saat ini uang rupiah tidak asli masih cukup banyak di wilayah kita. Nah, makanya kita memberikan edukasi ini, bagaimana cara kita tahu uang kita asli atau tidak asli, dengan cara yang tadi pertama, dengan cara 3D, dilihat, diraba, diterawang. Nah, di CBP itu juga kan sudah kita bahas tentang cinta. Lalu ada namanya bangga. Nah, kenapa kita harus bangga dan rupiah? Karena yang pertama, rupiah merupakan simbol kedaulatan. Ya? Benar. Nah, simbol kedaulatan. Artinya apa? Uang rupiah kita itu merupakan simbol kedaulatan karena di situ terdapat lambang negara. Iya. Simbol kedaulatan negara yaitu ada lambang negara, ada bendera, ada bahasa, ada lagu kebangsaan. Nah, salah satu di uang rupiah kita itu juga ada lambang negara, burung Garuda. Nah, makanya kenapa kita sebut dengan simbol kedaulatan, karena memang merupakan unsur dari kedaulatan negara. Simbol kesatuan. Betul sekali. Nah, terus yang kedua, sebagai pembayaran yang sah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, satu-satunya alat pembayaran yang sah di negara kita adalah rupiah. Jadi itu merupakan salah satu simbol kedaulatan juga, karena hanya satu-satunya mata uang yang digunakan di negara kita Indonesia, yaitu rupiah.
Nah, terus apalagi nih kita bangga sebagai pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa itu di dalam uang rupiah kita itu beraneka ragam. Benar. Dari gambar pahlawannya yang mewakili masing-masing daerah, ada gambar tari-tarian, seni kebudayaan, ada tempat-tempat wisata di situ yang kita tampilkan. Itu apa? Itu sebagai pemersatu bangsa. Dari kita memperkenalkan wilayah negara kita itu kepada orang luar maupun kepada kita sendiri, bahwa kita memang memiliki tokoh-tokoh pahlawan, sejarah dan juga bentuk dari budaya, tari-tarian, seni pakaian adat gitu. Nah, kalau kita udah tahu cinta, kita udah bangga, terus satu lagi nih, kita harus paham menggunakan uang rupiah itu seperti apa. Kita harus paham. Pertama, paham dalam berbelanja. Kita sendiri tahu kan, kalau produk-produk UMKM kita, produk-produk dalam negeri kita kan cukup bagus-bagus ya, tidak kalah. Ya, keren banget. Iya, sudah cukup, bahkan sampai ada yang diekspor keluar gitu kan. Iya, bahkan nggak kalah terkenalnya. Jadi kita betul-betul mengajak masyarakat maupun kalangan luas di Indonesia ini untuk berbelanja di dalam negeri. Benar. Menggunakan produk-produk UMKM kita. Ya, gitu. Jadi bertransaksi bijak dengan cara berbelanja dalam negeri, membeli produk-produk UMKM dalam negeri, itu sudah salah satu bentuk dari paham bertransaksi. Paham pentingnya rupiah. Iya. Dan yang berikutnya itu kita menganjurkan masyarakat itu untuk berhemat. Berhemat dalam artian kalau kita sudah mengenal hemat pangkal kaya, ya itulah. Iya, jadi kalau misalnya kita bisa berhemat, kita bisa menentukan hari esok, menjamin hari esok gitu kan. Jadi kita mengajak masyarakat untuk bisa berhemat. Jadi cinta, bangga, paham rupiah yang kita sematkan untuk kita publikkan kepada masyarakat umum, bahwa uang rupiah kita itu sudah bagus, sudah merupakan simbol negara yang kita harus hormati, sama dengan bendera gitu kan. Iya benar, karena mereka pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa juga di situ. Sudah banyak sekali cakupannya. Dimana kita tahu Indonesia tuh luar biasa besar dan penduduknya banyak banget, tapi menggunakan satu mata uang yaitu rupiah. Itu saja kita harus menjaganya. Iya. Kalau begitu, kira-kira bisa dijelaskan nggak kenapa sih cinta, bangga, paham rupiah ini benar-benar penting untuk diedukasi kepada orang-orang. Ya, jadi kita melihat perlakuan terhadap rupiah di sini di Indonesia ini masih cukup kurang bagus ya. Artinya masih belum paham bahwa uang rupiah kita itu adalah simbol negara. Iya, mereka gitu. Cuma ngelihatnya kayak cuma bahan transaksi aja. Transaksi aja kan, setelah belanja, bayar, terima kembalian ya sudah dimasukkan dompet, udah enggak. Jadi cara menghormati negara ya dengan salah satunya menghormati rupiah kita. Kita harus bangga rupiah kita berdaulat di negara kita. Gitu. Oh begitu. Ya. Jadi benar-benar penting ya. Penting untuk kita bangga gitu. Terus kalau saya lihat ini kan sosial dan edukasinya lagi dilaksanakan di SMA 5 Mataram. Iya, betul. Berarti ini tuh secara tidak langsung menargetkan siswa dan siswi ya, siswa pelajar gitu. Iya. Kira-kira apakah ada alasan khusus gitu kenapa menargetkan pelajar? Iya. Jadi kita ada nama programnya CBP Rupiah Goes to School. Yang kita sasar bukan hanya kalangan pelajar SMA, tetapi kita juga ada sasar pelajar SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Wow. Kenapa? Karena generasi muda ini berawal dari pelajar. Generasi penerus kita itu berawal dari pelajar. Kalau sudah kita tanamkan tentang cinta, bangga, paham rupiah dari kalangan pelajar, maka dia bisa menerapkan di kehidupan sehari ketika dewasa. Bahkan dari dini, dari SD, kita sudah memberikan edukasi ini. Biar rasa kecintaannya, kebanggaannya memiliki rupiah itu tertanam sejak dari SD gitu. Edukasi itu nggak pernah terlalu cepet ya. Iya. Jadi kayak sedini mungkin belajar. Sudah. Karena kan lebih mudah kita menulis di atas batu daripada menulis di atas air. Iya. Itu katanya patahnya. Oh, kalau begitu kira-kira ada nggak pesan untuk sahabat Semala yang lagi dengerin podcast ini mengenai CBP? Ya buat sahabat Semala dimanapun berada, jadi
pesan yang kita kirimkan yaitu bagaimana kita cinta, bangga, paham rupiah, sebaiknya bisa ditularkan ke teman-temannya. Benar. Karena kita, bagaimana cara kita menghargai negara kita dengan cara tidak perlu berjuang seperti tentara gitu ya. Membela negara tidak mesti dengan mengangkat senjata, tetapi membela negara dengan menghormati simbol negara, salah satunya rupiah, sudah cukup. Dengan cara perilaku kita tadi, perilakukan uang dengan baik dan benar, jangan dicoret, jangan di staples, jangan diremas, jangan dibasahi, yang tadi 5J itu. Dengan cara seperti itu saja kita sudah menghormati negara kita gitu. Jadi memang buat sahabat-sahabat Semala, sampaikan pesan kami ini, hormatilah rupiah kita karena merupakan simbol kedaulatan negara. Itu luar biasa banget. Wah, saya dengarnya langsung termotivasi banget. Emang bener, kalau kita mau lindungin bangsa atau ingin memajukan bangsa, nggak perlu bawa tombak, nggak perlu bawa senjata, cukup dari perilaku kita, cukup belajar. Wah, luar biasa banget. Terima kasih Kak Bowot karena sudah menjadi narasumber kita untuk episode kali ini. Sahabat Semala, sayang sekali tapi episode kita kali ini harus kayak selesai sampai di sini, tapi kalian jangan pernah sedih karena episode mendatang podcast Semala Pak tentu saja akan mendatangkan narasumber yang gak kalah hebatnya. Jadi kalian jangan lupa untuk selalu cek SMA 5 YouTube SMA 5 dan dengerin episode berikutnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.